Gua ngebut, gak lama telepon lagi, bang buruan bang, si Yona gak bernafas. Gema Podcast. Bagus, Kita nggak kayak buka orang-orang gitu ya? Gema Podcast. Gak gitu? Podcast. Gak usah lah ya. Oke, jadi untuk saat ini kita mau bahas apa? Kira-kira mau bahas apa nih? Kemarin kan kita habis bahas itu tuh, Dukun. tentang dukun ya kan. Oke. Kita coba lanjutin aja lah. pengalaman spiritual. Nah, Jadi masih lingkup-lingkup misteri kita gitu coba ya. bahas seputaran misteri. Misteri. Misteri gimana ya? Atau kita bahas. Cerita pengalaman aja, Pak. Pengalaman. Nah, boleh. Setuju. masing-masing Setuju. Punya pengalaman apa gitu seputar misteri gitu? Seputar misteri. Ada siapa yang mau cerita? Oke. Siapa dulu? Apa Home Pimpa dulu? Gua soalnya nggak punya banyak cerita misteri. Ada sih, ada tapi nggak banyak. Ini yang banyak. Kebetul, iya sih ya. Dari mukanya juga udah misteri deh. Hidup gua aja udah misteri bang. Coba siapa dulu? Kalau aku yang cerita misteri panjang ini, panjang. Ya coba dimulai dari Yang paling tua lah. yang paling pendeknya dulu. Iya, yang paling tua. Ayo, Gue lagi ayo bang cerita. Kalau misteri itu nggak serem juga tapi bisa misteri ya. Agak majuan dikit bang. Ya, nggak, misalkan nggak serem gitu cerita, nggak serem tapi mengandung Bisa, mistis. misteri itu nggak selalu serem. Misteri nggak selalu seram. Mm-mm. Jadi, Bahkan ngelihat abang aja udah lebih dari misteri, lebih dari serem. dulu pernah punya anak Rafki. Azril, anak pertama. Oke. Kan anak pertama gua itu anak idaman lah ya. Iya. Gua tunggu-tunggu selama 1,5 tahun, disuruh ngaji nih sama guru ngaji di kantor, temen sahabat juga tapi udah gua anggap guru lah. Guru. Katanya nazar nih, pernah nazar kalau sampai bini gua lahir, Bini lu lahir. bini gua mengandung dari hasil pertemuan gua di malam-malam, Iya. siang, sore, pagi, karena subuh. ngejar target nih, Iya. buat karena umur udah agak menua, masih harus punya anak. Akhirnya gue najar, gue akan ziarah nih ke makam Habib lah, ada di Condet, ada di Volvo, terus di Priuk, di luar Batang, Sunda Kelapa, Iya. terakhir di Bogor, Empang. Nah itu udah gue jalanin. Nah tiap malam Jumat tuh gue ke Empang Bogor, rame-rame nih sama teman 4 orang. Gua aja suara gue lebih besar dari suara lu cerita bang. Gimana sih bang? Nah terus? Ya jadi ceritanya gue ke makam itu tuh Habib Hussein, Habib di Empang Bogor lah, Habib Empang Bogor. Habib lah gitu. Iya, namanya gue lupa. Habib Abdurrahman Empang Bogor. Di sana gua ziarah, datang malam tuh jam. Gua kasih efek asapnya. Tapi nggak serem-serem amat sih. Jadi ziarah jam 9 gitu sampai sana jam 10-an. Sampai sana kata temen isi air di botol nih. Diisi. Gue penuhin tuh buat taruh pulang, kasih bini lo sama anak. Diisi air jadi penuh. Penuh. Berarti nggak bocor itu. Bocor. Ya oke. Terus? 3 orang ini ngelihat gua minum. Pas gue isi di motor gue minum aus. Tapi emang niat gua buat bini sama anak. Ya gua juga berasa minum gitu. Air tuh minum sampai turun dari, kan gue penuh di atas botol aqua gitu ya. Sampai berongga lah. Berongga. Jalan, mampir dulu di rumah temannya di Cibinong. Pas di pom bensin gue taruh di bawah di motor gitu, di dashboard motor. Gue langsung kok ini air penuh lagi. Airnya penuh lagi, oke.
lagi perasaan. Sampai gue panggil, lu tadi ngeliat gak gue minum? Minum. 3 orang itu gue bilang minum. Iya. Nyari sih, wah berarti lo nggak redo tuh diminum orang buat bini lo gitu. Jadi mungkin Habibnya nggak redo gue minum tuh air, niatnya buat anak bini, ditambahin lagi di jalan. Udah gitu. Kirain Oh. tambahin air hujan. Enggak, Jadi ceritanya lu minum, tapi airnya tuh nggak berkurang. nggak berkurang. Tadinya udah diminum dan air Lu itu udah minumnya pas lagi berkurang. naik motor. Sebelum di parkiran makam, tuh di parkiran makam gue minum. Nah terus isi bensin full, Oh gitu. bensinnya. Bensinnya. Airnya. Udah itu doang. Gitu doang. Ada yang lain. Yang misteri, Yang menyeramkan lah. Coba ada yang serem nggak cerita lu pengalaman misteri? pas nonton Annabelle, Apanya yang serem mana Bel? efek suaranya. Tapi Serem. nggak ada misteri-misterinya bang. Sereman mana sama Falak? Di Falak berapa? 3. Iya serem tahu di palak. Falak 3 tim serem. Sian istri. Kita cerita palak, tapi gue nggak pernah dipalak orang bang. Umur-umur. Lo yang sering malak orang. Mukanya udah misteri begini di kampus. Iya. Misteri. Ya coba kalau Om Epen gimana? Gua ya, cerita gua misterinya? cerita. Ini lebih banyak kalau gue sama sih game nggak terlalu misteri itu nggak pernah merasa aduh gue serem amat sih nih nggak cuman Pada waktu kecil, bahkan sampai teringat sekarang. Jangan gitu, gue takut beneran. Iya, coba lanjut. Coba gimana tuh ceritanya? Waktu kecil ya kita dulu sering main-main di pekuburan gitu kan ya. Kebetulan di pekuburan itu banyak buah-buahan. Ada Kuburan sama kuburan beda nggak? beda. Kalau kuburan satu, pekuburan banyak. seperumahan ya. Suara apa anjir? Apaan? Oke. Suara tokek, cicak. Gitu kok. Anjir. Nah terus? Kuburan kayak gitu. Ada namanya mangga ada beberapa macam pohonnya gitu ya. Dan itu buahnya lebat banget. Terus ada lagi juwet, apa ya juwet itu kalau sini bang, Yang apa namanya? yang hitam terus asem-asem makannya kasih Oh ini gohok. jamblang. Jamblang. Terus ada lagi buah terengkulun dan buah lain-lainnya. Buahnya itu mati nggak apa-apa itu bang? Tiba-tiba mati. Enggak lah itu screen itu. Gak apa-apa ya, oke. Timer. Ya. Dan buah apa pohonnya itu emang benar-benar besar kayak gitu. Ketika itu pada bawa semua dan ada yang nebang-nebang di atas gitu. Batang-batangnya jatuh sama buah-buahnya. Aku saking senengnya itu ada yang buahnya lebat banget, tebangnya dipotong, tak ambil, tak bawa pulang langsung. Lebat. Ada batangnya nggak? Ada batangnya tuh buahnya lebat, tak ambil, tak bawa pulang. Lah dulu itu kalau orang-orang tua dulu kan kalau habis dari pekuburan itu cuci kaki, kalau nggak ada air ya, Gitu ya. hentakin kaki gitu-gitu. Saking senengnya langsung tak bawa makan. Oh dimakan. Di dalam dapur, tak bawa masuk ke dapur, tak makanin. Batang-batangnya dimakan. Sampai batang-batangnya. Lupa cuci kaki dan lain-lain. Malamnya katanya, aku nggak sadar. Dan itu sakit sampai 3 hari. Dan aku selalu ngigu-ngigu. Ya orang tua aku bingung, ini anak tiba-tiba kok sakit, panas ngigu-ngigu, kenapa? Akhirnya cerita tuh teman-teman. Wah tadi itu dari pekuburan, tadi bawa buah-buahan terengkulun itu banyak. Wah belum cuci kaki masuk dan lain-lain kayak gitu kan. Oh dikirain, oh iya ini sawan kali. Kalau istilah di kampung mungkin ketempelan kayak gitu kali ya. Kesambet, nah kayak gitu. Akhirnya biasa dimintain air kayak gitu. Seketika itu panas turun. Gak pakai dokter-dokteran, panas turun. Dan aku masih ingat mimpiku ketika ngigo dan lain-lain dalam beberapa hari malam itu. Aku cerita gitu. Aku ditatangin sosok manusia tapi matanya satu sebesar Mukanya. matanya satu di tengah itu sebesar Piring. piring kecilnya kopi itu loh. Ya. Monster Inc. Begitu. Ya.
Dan mimpi itu, bahkan mimpinya itu kayak udah semi-semi nyata. Itu sampai inget sampai sekarang. Suasananya di tengah sawah ketika ketemu orang ketika ketemu si monster itu kayak gitu itu seperti Makhluk apa? lah. Makhluk itu seperti apa? Hmm. Itu yang pertama. Kedua, waktu itu pernah pindahan saudara gitu di rumah dulu masih nyewa ya, masih ngontrak baru. Kelihatannya rumahnya juga udah lama nggak di tempat tinggalin gitu kan ya. Pada waktu pindahan biasa kita beres-beres, sapuin semua, terus di pintu itu ada diikat kayak tali kayak gitu. Terus di talinya itu ada raja-rajanya kayak gitu kan ya. Raja itu kayak tulisan Arab tapi yang cuman sendiri-sendiri kayak gitu, jimat lah Bang kayak gitu. Itu pun aku nggak tahu kalau di pintu itu diiketin itu kayak gitu ya. Iya. Justru tahunya setelah kejadian. Jadi ya beres-beres aja, diberesin sama saudara-saudara, selesai malam-malamnya. Lupa. Malam-malamnya tidur kan. Tidur beberapa hari. Pada waktu aku nggak tahu itu hari keberapa, aku sekitar jam 2, jam 3 bangun. Umuran berapa tuh? Aku udah semester 1. Udah gede gini. Udah gede, udah 20-an, 21, udah bener-bener orang teges lah. Kayak gitu. Jam 3 bangun mau ke kamar mandi. Ini mungkin orang kalau dikasih tahu beneran jangan-jangan lo ngigo dan lain. Kalau gue ngigo, gue nggak bakalan turun dari kamar ranjang terus buka pintu keluar. Setelah keluar itu pas di depan pintu yang dikasih ikatan jimat tadi itu berdiri, sampai bulu kuduk gue berdiri nih Bang. Serius nih, bulu kuduk gue berdiri. Itu berdiri sosok putih jaga pintu. Emang sorry ya, entah itu pocong, entah kuntilanak, entah apa, tapi itu gue ngelihatnya putih dan bener-bener gue kelihatan kayak gini, sama-sama tatapan nih. Bulu kuduk gue berdiri semuanya nih, serius nih, bulu kuduk gue berdiri semuanya. Di situ gue auranya sama-sama ketakutan banget, itu gue ngerasain itu. Sampai gue baca ayat kursi kan. Di kepercayaan gue baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah. Itu sampai bergetar gue Bang, Allahu la ilaha illallah. Itu sambil melipir mau cari Pintu. apapun itu, entah pintu, entah kelambu mau saya buka supaya Terang lah. terang kayak gitu. Nggak kepikiran saklar kontak dan nggak kepikiran. Sambil baca ayat kursi itu doang, kelambu saya buka, brak, dapat cahaya dari luar. Beneran. Itu ya ampun, ada sesuatu kayak gituan kan. Habis itu udahlah, karena dulu masih muda, jiwa-jiwa pemberaninya masih ada kayak gitu. Wah, berani kayak gitu kan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi emang dulu itu sempat belajar Bang. Dari SD, dari SMP itu suka hal-hal begitu. Ya maklum lah, dulu masih di kampung terus belajar rapalan-rapalan Jawa kayak gitu kan ya, ilmu-ilmu Jawa kayak gitu. Kebetulan di keluarga-keluargaku dulu itu masih seneng yang kejawen-kejawen gitu. Yang dia puasa sampai ditanam di tanah selama 7 hari kayak gitu-gitu itu masih kayak gitu loh. Bahkan yang pernah punya koleksi tulisan raja-raja atau jimat-jimat itu sampai ada 3 toples gede masih. Keris-keris itu masih dulu, dan dari pihak ibu begitu, dari pihak bapakku itu juga, kalau dari pihak bapak itu cuman ke adat, ke kebudayaan yang ngasih sesajen dan lain-lain, masih begitu. Kayak gitu. Lah yang ketiga ini, akhirnya kita pindah nih. Pindah terus ya biasa belajar pernafasan, belajar begitu-begituan, apalagi dulu suka ngoleksi buku-buku begituan ya. Begituan tuh apa? Begitu-begituan itu suka bahas yang begituan, terus buku-buku yang Begituan lagi. Mistis. kayak gitu. Mistik. Begitu-begituan kira begitu-begituan Bang. Itu Iya kan lain kan. Jumat nih begitu-gituan. Iya. Nungguin gua ke daster. Singkat cerita,
waktu itu dulu pernah pernafasan dengan gerakan gitu ya. Kungfu. Mahatma. Silat. Mahatma. Dulu itu kan ada Mahatma, ada Satria Nusantara, Ya. terus ada Cikung, Ada itu. terus Yang sampean apa namanya? Putih. empat-empatnya sudah. Oh, dijalanin Merpati semua. Putih itu masih belum bergerak, nafas. belum pernafasan, cuman masih gerak-gerak kayak gitu. Hmm. Mahatma pun belum pendadaran. Kalau pendadaran kan bisa sampai pegang ini, pegang bola neon itu kan, lampu neon kayak gitu-gitu, nyala dan lain. Tapi belum sampai gitu. Tapi kalau pernafasannya udah sampai level 8 kayak gitu kalau nggak salah ya. Pedes dong. Pedes banget. Napasan bang. Kayak gitu. Bukan persambalan. Oh, bukan. Akhirnya pernah sampai ikut-ikut seminar begituan kan. Jangan sampai gerakan tangannya itu begini karena itu narik aura dan lain-lain. Itu mengundang aura kayak gitu-gitu kan ya. Singkat cerita, aku udah lama meninggalkan itu terus kangen kayak gitu kan. Semedi lagi yoga atau semedi terus pernafasan dan lain-lain. Tiba-tiba itu ngucur keringat deras dan sampai nggak sadar aku ketiduran gitu ya, tapi nggak sadar belek tidur kayak gitu. Aduh, merinding lagi. Datang sosok putih, rambutnya panjang, wajahnya ini udah tua banget. Tapi saya yakin dulunya itu cakep. Tapi seremnya masa ampun bang. Seremnya masa ampun. Putih terus wajahnya terus. Senyum. Ini aku habis pernafasan gitu itu mungkin karena ada yang salah dan nggak ada yang ngajarin gitu, nggak ada yang ngontrol gitu ya. Jadi aku otodidak dan lain-lain. Tidur begini nih miring nih. Orangnya lewat pas di pintu kamar. Terus sambil ngelihat kayak gini. Sampai keingetan wajahnya sampai sekarang. Masya Allah. Beneran itu. Udah begitu doang. Doain aja lah buat dia. Iya, ternyata setelah itu selesai, aku ngobrol-ngobrol, cerita mistis dan lain-lain sama yang jaga, sama security dan lain-lain. Bapak pernafasan begitu menghadap kemana? Menghadap sana. Pak, dulu sekolah itu, aku nggak sebut nama sekolah itu ya, itu dulu bekas makam kuno. Itu makam-makam kuno dibongkar, dibikin sekolahan. Kayak gitu. Bahkan ketika pembikinan sekolahannya, itu alat-alat berat sering bergerak sendiri. Bahkan sering mati sendiri. Kayak gitu. Lah bisa jadi di situ ke sana, lah ya itu mungkin nyerap energi. Jadi gini, aku nggak mengatakan itu adalah sosok gendruwo, hantu dan lain-lain. Aku mengatakan itu adalah sosok energi. Iya. Jadi itu energi. Kayak gitu. Bahkan nanti mungkin kita kalau meninggal gitu ya, katakanlah udah jasad udah jadi belatung, tanah dan lain-lain, kita ini akan berubah menjadi energi. Ketika kita di dunia ini baik, mungkin energi kita positif. Jadi energi kita itu di tempat-tempat ibadah, di mall kali ya, kayak gitu. Karena atau nongkrong di Starbucks gitu ya, karena positif. Tapi banyak energi listrik di dalam kamu. Tapi ketika kita hidup, kita blangsat, kita sering berbuat jahat dan lain-lain. Mungkin ketika kita meninggal, kita akan menjadi dikonversi menjadi energi yang negatif, yang adanya di tempat sampah. Konversi energi nih ya. Iya kan, bernyawa nggak bernyawa, habis itu jasad jadi belatung jadi tanah, tapi kan di situ ada energi kayak gitu, berubah menjadi energi. Jadi aku kalau ngelihat kayak gitu itu adalah sebuah energi kayak gitu, ya nggak? Contoh kayak katakanlah es gitu kan, perubahan zat yang dari cair, air menjadi padat kayak gitu-gitu. Cair lagi terus menguap menjadi gas kayak gitu-gitu kan. Lah itu aku, oh ya ampun ternyata itu toh kayak gitu. Tapi ya umur masih muda, masih berani lah kayak gitu-gitu. Tak lama ya sudahlah, mudah-mudahan enggak ini. Aku tetap kayak meditasi dan pernafasan kayak gitu. Suatu saat dia malah tidur di sampingku.
Anjir, tidur di samping gua bang. Lihat-lihat, Gemeter gitu. udah bukan gemeter lagi, udah kayak, waduh, itu dimana rasa takut gue gerak pun itu udah takut. Dan gue coba begini, gue coba bener nggak ya ini nggak mimpi kan, ini nggak mimpi gitu loh. Ini beneran kayak gitu. Oh iya, ini nggak bener, ini beneran. Terus lama-lama Yang dia lo nggak lakuin ada. lagi? Hah? Bisa nggak ada itu? Lama-lama dia nggak ada. Tapi ya sudah, aku coba Hilang begitu aja ya. Ngilang gitu aja. terus coba meditasi, terus coba senam pernafasan kayak gitu. Dan setelah itu juga dikasih tahu sebenarnya pernafasan itu juga buat tenaga dalam dan lain-lain. Tapi kalau emang ada salah gerak, maklum karena aku nggak ada yang membimbing gitu loh. Coba kalau aku ada yang membimbing mungkin nggak kayak gitu ya. Iya, iya. Aku otodidak gitu. Itu nanti ada energi-energi yang terserap, yang tadi konversi energi dan lain-lain itu. Lama-lama dia bukan hanya tidur di sampingku. Ketika aku ada tidur gitu ya. Beneran nih, merinding nih cerita. Kakiku gitu ya, dijailin. Terus kadang nampak di mimpi kayak gitu-gitu. Lama-lama aku begini. Kayaknya dia pingin berinteraksi gitu kan ya. Aku ya sudah, kalau memang berinteraksi dan lain-lain, ternyata terjadi itu interaksi kayak gitu loh. Tanpa kita ngobrol dengan bahasa isyarat, tanpa ngobrol dan sama-sama ngerti. Susah untuk dijelaskan kata-kata, tapi tanpa nggak ada ngobrol, tapi kita ngerti gitu loh. Maunya di apa gitu. Ya cuman pingin malam itu ditemenin kayak gitu. Terus suatu saat setelah ada interaksi gitu lagi, dia muncul lagi gitu. Tidur di samping gua lagi. Di titik yang gue udah sering interaksi dan gue nggak takut lagi, aku udah nggak takut kayak gitu. Ya lu lagi, aduh capek banget gue. Gue pulang malam kerja gitu ya, besok berangkat lagi pagi, lu datang, aduh malam ngajak begadang, udah tidur aja gue peluk bang malam. Kayak gitu, ngilang kayak gitu kan ya. Sampai di titik yang mana gue nggak takut kayak gitu karena udah interaksi. Sampai gue takut, sampai gue peluk tadi. Udah setelah itu lama udah nggak muncul lagi. Dan nggak tahu ya mungkin psikologi gue berubah apa gimana gitu. Sampai dia nggak muncul gitu ya. Udah lama nggak muncul. Itu di hati itu juga kadang kangen gitu loh. Kangen ketemu dia gitu kangen. Padahal kalau kita ngobrol ini beda dunia gitu kan ya. Beda-beda alam gitu. Tapi kayaknya ada yang merasa kayak ada yang hilang gitu loh. Gue punya temen gitu loh. Malam gue kadang sendiri ngelamun apa gitu kan. Udah nikah ya? Belum bang. Masih sendirian. Udah lama gitu. Kadang itu ada ya rasa kangen itu tadi. Terus lama mungkin hampir ada setahun gitu loh ya. Ketemu lagi gitu loh. Kita nggak ngobrol, kamu yang enggak kayak gitu. Ngobrol tapi di dalam hati itu udah kayak, kamu yang dulu kan. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi aura kita itu udah kayak ketemu, iya ini yang dulu kayak gitu-gitu. Terus nggak tahu itu mungkin dia udah sekali dua kali ketemu tapi mungkin udah pamitan gitu kali ya. Mungkin dia nggak ketemu aku lagi gitu kali ya. Nggak tahu dia kemana dan mau kemana gitu. Iya. Setelah itu katakanlah udah berpisah gitu ya. Ya itu masih ada kayak rasa kangen, kepingin ketemu gitu kan ya. Ini nggak tahu kebetulan apa enggak. Baru beberapa minggu kemarin. Yang mana tempat kerjaku itu juga dekat dengan dulu aku tinggal di situ dan pemakaman yang dulu sempat dibongkar dan udah dijadiin sekolahan gitu kan ya. Itu saudaranya juga tinggal di daerah situ juga. Iya. Katanya ada yang ngikutin kayak gitu. Akhirnya di Ruqyah. Iya. Di Ruqyah, aku ngerti proses Ruqyah gimana. Aku juga belajar Ruqyah. Iya. Waktu dulu ada kuliah Ruqyah massal. Salah satu yang kena itu juga aku. Tapi aku ngelihat ya di situ. Maaf saya sebut ini di daerah Ponorogo. Itu orang yang belajar ilmu apapun, mau ilmu dan lain-lain ketika di Ruqyah itu sampai banyak yang nggak sadar.
Bukan 1-2 orang, belasan Bang. Yang jadi ilmu singa dan lain-lain, ilmu ini keluar tidak sadar dirinya sendiri, kalap dan lain-lain. Bener itu ada. Bener, sampai tim rukia itu ditanya siapa. Ternyata ilmu atau mungkin ditanemin sama orang tuanya atau dibawain kakeknya dan lain-lain. Sampai si anak ini nggak sadar ditanya, kamu ada bawaan apa dari kakek berupa keris? Di mana? Di lemari. Ada itu oh iya ternyata ada. Kalau aku waktu di rukia nggak Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa. Tapi habis maghrib, tiba-tiba tanganku itu beku. Tanganku bergerak sendiri kayak ceker ayam begini nih. Oh, kiting. Kiting, tapi lu kok begini. Alah, aku teriak karena berasa banget dari ujung kaki ke atas itu udah nggak berasa. Aku teriak minta tolong teman-teman kan. Dan aku minta suruh namparin wajahku supaya aku benar-benar Sadar. menjaga kesadaranku itu tadi. Karena aku masih menolak bahwasannya itu kesurupan. Masa sih kesurupan? Masa aku nggak percaya lah begitu. Tapi kok ya begini, tolong sampai 4-5 orang. Digamparin Bang, jebak. Kencengin lagi jebak kayak gitu. Terus bacain ayat-ayat kayak gitu kan. Aduh, akhirnya keluar. Itu dulu. Terus kembali lagi yang orang di rukia tadi. Aku nyebut si A, kamu juga hati-hati. Kamu kan nganterin orang rukia. Jangan-jangan kamu nanti malah yang kena. Maksud hati itu ngobrol kayak gitu. Iya. Orangnya nyeletuk. Enggak lah Pak, enggak berani sama saya. Orang si itunya juga enggak berani sama si bapak. Hah? Gitu, hah? Enggak berani sama gua? Emang kenal? Kenal Pak. Pada proses rukia itu pasti ditanya, kamu namanya siapa, yang menghinggapin siapa, kayak gitu. Itu pada waktu rukia nyebut gua, katakanlah si jinnya atau si zatnya atau si energi ini ya ngobrol kayak gitu. Kenal lah Pak si ini. Dulu pernah ketemu sama, aku kok instingku jangan-jangan sama si makhluk yang tadi gitu loh, yang dulu udah pernah nggak ketemu. Akrab lah. Oh, jangan-jangan sama si itu. Ah ya sudah. Orangnya putih. Aku langsung bilang gitu. Iya Pak. Bajunya juga putih. Iya Pak. Kayak gitu. Rambutnya panjang. Iya Pak. Wajahnya merinding Bang. Ini merinding gue beneran. Tapi ya sudah. Tapi kalau untuk saat ini sih aku juga karena udah lama nggak berinteraksi dan ketemu juga nggak berharap ketemu gitu Bang. Kalau aku pun ketemu juga mungkin aku gemeteran lagi karena udah lama nggak berinteraksi. Jangan didoain aja. Iya, kalau dulu pun aku sendiri. Sekarang kan udah nggak sendiri kan, udah sama keluarga dan lain-lain. Itu Bang. Gila, kok masih ada yang begitu. Dan masih ada cerita-cerita yang lain. Yang mungkin begini, pada titik di mana aku udah nggak mau mikirin yang begituan. Pada titik di mana aku udah menyangkal. Nah, di situ. Aku udah nggak mau mempercayai hal-hal begituan. Nah, di situ poinnya. Karena gini, aku percaya dengan adanya law of attraction, hukum tarik-menarik, terus kekuatan pikiran. Sesuatu hal, kalau kita percayai dan kita pikirkan, itu akan menjadi kenyataan. Iya. Itu akan mendekat. Sedangkan aku dari SD itu aku sudah sering pakai ikat pinggang yang gesper yang ada jimatnya. Terus ke orang-orang pinter, belajar kayak gitu. SD itu Pak. SD bisa terbang ya. SMP aku ketemu orang di kereta dan dia orang benar-benar kejawen. Dulu dari kakeknya ke kakeknya lagi itu ngasih doa-doa. Bahkan doanya sampai sekarang pun yang kejawen-kejawen. Masih ingat. Ya karena masih ingat. Itu karena getol Bang, getol dulu. Ya lingkungan juga ya. Karena lingkungan juga gitu kali ya. Wah ada yang belajar gitu-gitu. SMP akhirnya udahlah. Ketika udah beranjak kuliah masih. Setelah beranjak kuliah ya udah aku nggak mau yang memikirkan begitu supaya itu udah menjauh dari aku. Kalau nanti tak pikirin dia akan menjadi mendekat.